Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda berikutnya adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Jadi matahari yang setiap hari kita melihat, menyaksikan, dia terbit dari timur. Ketika menjelang hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikannya terbit dari barat. Ini adalah qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia mampu menerbitkan matahari dari timur, maka demikian pula dia mampu menerbitkan matahari dari barat, yang itu tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kita ingat kisah dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan raja kufur yang ada di zaman beliau. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Rabbnya yuhyi wa yumit, dapat menghidupkan dan mematikan, maka sang raja tersebut mengatakan bahwa dia juga mampu menghidupkan dan mematikan. Uhyi wa umit, dia mendatangkan dua orang dari rakyatnya, dia membunuh satu orang dan membiarkan yang lainnya hidup, dengan mengatakan bahwa yang satu aku hidupkan dan yang satu aku matikan. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'ti bisyamsi min maghribiha, ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menerbitkan matahari dari timur, maka coba kamu terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka raja kafir ini kemudian dia terdiam, tidak mampu menjawab tantangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mampu menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib, fa'ti biha minal maghrib, maka datangkanlah matahari itu, terbitkanlah matahari itu dari barat. Fabuhital ladzi kafar, terdiamlah raja yang kafir tersebut. Dan di akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa taala mampu menerbitkan matahari dari barat yang tidak mampu dilakukan oleh sang raja tersebut. Dan terbitnya matahari dari barat menjadi salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik.
Tidakkah mereka melihat kecuali datang kepada mereka malaikat-malaikat? Au ya'tiya rabbuka, atau datang kepada mereka Rabbmu. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang kepada mereka sebagian dari tanda-tanda kebesaran Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari di mana datang salah satu tanda-tanda kebesaran Rabbmu. La yanfa'u nafsan imanuha, yang mana ketika itu keimanan seseorang tidak bermanfaat pada hari itu. Lam takun amanat min qabl, apabila dia belum pernah beriman sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pada hari itu keimanan seseorang tidak bermanfaat bagi pemiliknya apabila dia belum beriman sebelumnya. yakni dia beriman ketika muncul tanda tersebut. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum membuat kebaikan untuk keimanannya. Qul intadhiru inna muntadhirun, katakanlah tunggulah kalian, sesungguhnya kami akan menunggu. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para mufassirin bahwa yang dimaksudkan di sini adalah terbitnya matahari dari barat, sebagaimana yang nanti diterangkan di beberapa hadis yang disebutkan di bawah setelah ini. Jadi ketika matahari terbit dari barat, yang mana itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang belum beriman sebelumnya, ketika dia melihat matahari terbit dari barat lalu dia beriman, maka keimanannya itu tidak bermanfaat. Atau orang melakukan kebaikan, dia baru melakukan kebaikan ketika matahari terbit dari barat, maka kebaikannya itu tidak akan membawa manfaat untuknya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi an-Nihayah, qala al-Bukhari 'inda tafsir hadhihi al-ayah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Amaratu qala haddatsana Abu Zur'ata qala haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Hadis ini akan menjelaskan apa sih yang dimaksudkan dengan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tanda-tanda tersebut datang, keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat apabila sebelumnya dia beriman, sebelumnya dia belum beriman. Yaitu hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab An-Nihayah. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Bukhari telah berkata ketika menafsirkan ayat ini. Ayat ini terdapat pada surat Al-An'am ayat 158. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami. Musa bin Ismail mengatakan Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami. Abdul Wahid mengatakan Amarah telah menceritakan kepada kami. Amarah mengatakan Abu Zur'ah telah menceritakan kepada kami. Abu Zur'ah mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an telah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Hari kiamat tidak akan tegak sampai matahari terbit dari barat. Faidha ra'ahan nas, tatkala manusia melihat matahari terbit dari barat, amana man 'alaiha, berimanlah orang-orang yang berada di muka bumi. Tapi apa? Keimanan mereka itu tidak lagi bermanfaat. Itu adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari pada saat keimanan seseorang tidak bermanfaat bagi dirinya apabila dia belum beriman sebelumnya. Ketika mereka melihat matahari terbit lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan mereka itu tidak membawa manfaat untuk mereka.
Wa qad akhrajahu baqiyatul jama'ati illa Tirmidzi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh para ashab kutub yang lain, pemilik kitab-kitab hadis yang lain, kecuali At-Tirmidzi. Jadi hadis ini menerangkan tentang maksud sebagian dari tanda Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-An'am 185 tadi. 158 tadi. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah terbitnya matahari dari barat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita terbitnya matahari dari barat adalah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. La taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Fa idza ra'aha an-nas, tatkala manusia melihat matahari terbit, amana man 'alaiha. Orang-orang yang ada di muka bumi ini mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keimanan mereka itu tidak lagi bermanfaat. Mereka baru beriman ketika mereka melihat matahari terbit dari barat. Mereka baru sadar bahwa hari kiamat telah dekat. Masa hidup mereka di dunia telah dekat, telah habis, hampir habis. Lalu mereka beriman, dan keimanan mereka itu tidak akan membawa manfaat bagi diri mereka. Wa qala as-Safaridi rahimahullah, qala al-ulama'u rahimahumullahu ta'ala, tulu'u asy-syamsi min maghribiha thabitun lis-sunnati as-sahihah wal akhbari as-sarihati bal wa bil kitabil munazzali 'ala an-nabiy al-mursal. Al-Imam as-Safaridi rahimahullah, beliau mengatakan, para ulama rahimahumullah mereka telah mengatakan bahwa terbitnya matahari dari barat ini telah tetap berdasarkan atau perkara tersebut merupakan sesuatu yang pasti terjadi berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Demikian juga Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah perkara akidah yang tidak boleh diragukan oleh seorang muslim, karena telah dikabarkan dalam Al-Quran, demikian juga telah dikabarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Di antaranya seperti hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari tadi. Qala ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ajma'al mufassiruna aw jumhuruhum ala annaha tulu'us syamsi min maghribiha. Kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 158, hari di mana pada hari itu datang sebagian dari tanda-tanda kebesaran Rabbmu, yang mana ketika itu keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat bagi dirinya apabila dia belum beriman sebelum itu atau belum melakukan kebaikan untuk imannya. Kata beliau, ajma'al mufassiruna aw jumhuruhum ala annaha tulu'us syamsi min maghribiha. Para ahli tafsir telah bersepakat atau kebanyakan mereka telah mengatakan bahwasanya maksud ayat ini adalah terbitnya matahari dari barat. Wa hasilu dzalika wal maqsudu min al-ayatil karimah. Kesimpulan dan maksud daripada ayat ini adalah bahwasanya anna man lam yakun imanuhu mutahaqqiqan idza tala'a asy-syamsu min maghribiha lam yanfa'hu tajdidul iman. Seseorang yang imannya itu belum benar, belum terwujud dalam dirinya, lalu ketika matahari terbit dari barat dia lalu memperbaharui imannya, maka imannya itu tidak bermanfaat. Jadi dia punya keimanan yang atau belum tertanam keimanan dalam dirinya. Ketika dia melihat matahari terbit lalu dia memperbaharui imannya, maka perbuatannya itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Demikian juga walam yanfa'hu fi'lu birrin min jamil a'mal. Demikian juga perbuatan baik apapun yang dia lakukan pada hari itu, ketika dia melihat matahari terbit, tidak akan membawa manfaat untuknya. Jadi
iman belum tertanam pada dirinya. Ketika dia melihat matahari terbit dari barat, dia lalu beriman, dia lalu melakukan kebaikan-kebaikan, maka iman dan kebaikannya itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Li'annahu faqada al-imanu alladhi huwa al-asasu lima adahu min tilkal a'mal. Sebab dia telah kehilangan fondasi, yaitu keimanan. Keimanan menjadi landasan, menjadi fondasi dari setiap kebaikan-kebaikan dan amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Apabila asasnya tidak ada, apabila dia kehilangan fondasinya, maka setiap amalan-amalan yang dia lakukan tidak akan ada manfaatnya. Fala yanfa'uhu imanuhul hadith hina idzin. Keimanan dia baru muncul pada hari itu, yang baru dia lakukan pada hari itu, sama sekali tidak membawa manfaat untuk dirinya. Wala ma sadara minhu qabla dhalika min al-ihsan wa 'amalil birri min silatil arham wa i'taqi ar-riqab wa qira al-adyaf wa ghairi dhalika mimma huwa min makaribil akhlaq li'annaha 'ala ghairi asas. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dia lakukan berupa kebaikan-kebaikan, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, memerdekakan budak, memuliakan tamu, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang dia lakukan sama sekali tidak bermanfaat untuknya. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tidak dibangun di atas fondasinya, tidak dibangun di atas asasnya, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala alladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, amal perbuatan mereka itu seperti debu yang diterbangkan oleh angin kencang pada hari yang terjadi badai pada hari itu. Yakni tidak ada bekasnya. Debu di hari terjadi badai, terjadi angin kencang, maka debu itu akan berterbangan dan tidak menyisakan bekas sama sekali. Itulah yang terjadi bagi orang-orang yang beriman ketika matahari terbit dari barat. Tidak ada manfaat. Kebaikan-kebaikan mereka tidak ada manfaatnya. Wal imanul hadithu fi dzalikal waqti laisa maqbulan. Keimanan yang baru ada pada hari itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad akhraj Syaikh wa ghairuhuma min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Beliau kemudian Al-Imam As-Safarini rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang tadi sudah kita bacakan, bahwa hari kiamat tidak akan tegak sampai matahari terbit dari barat. Ketika manusia melihat matahari terbit dari barat, mereka beriman semuanya. Pada hari itu adalah hari di mana keimanan seseorang tidak akan bermanfaat untuknya apabila dia belum beriman sebelumnya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia juga mengatakan sebagaimana dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, wa fil hadits alladhi rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu wan Nasa'i wa Ibnu Majah min tariqi Asim bin Abi Najud an Zarr bin Hubaysh an Safwan ibn Assal radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah fataha baban qibala al-maghribi arduhu 70 aw qala 40 aman lit-taubah la yughlaqu hatta tatlu' asy-syamsu minhu. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Asim
bin Abi Najud dari Zarrin ibn Hubaish dari sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka satu pintu di arah barat yang luasnya seluas 1 tahun, seluas 70 atau 80 tahun untuk taubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat di arah barat seluas 70 atau 40 tahun perjalanan. La yughlaqu, pintu tersebut tidak ditutup hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Jadi hadis ini juga menguatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Jadi ayat di surat Al-An'am ayat 138, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua menunjukkan bahwasanya siapa saja yang baru beriman atau bertaubat ketika dia melihat matahari terbit dari barat atau setelah matahari terbit dari barat, maka keimanan dan taubatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini terjadi? Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada para hambanya. Tapi kenapa ketika terjadi hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubat bagi mereka, tidak lagi menerima keimanan mereka? Lianna dzalika min asyratis saa'ah wa 'alamatiha ad-dallata 'ala iqtirabiha wa dunuwiha. Karena terbitnya matahari dari barat itu menjadi tanda bahwa hari kiamat itu telah dekat, sehingga dia dianggap seperti telah tegaknya hari kiamat. Karena di hari kiamat, setelah tegaknya hari kiamat, amal seseorang sudah tidak lagi bermanfaat. Orang melakukan amalan ketika itu sudah tidak lagi bermanfaat, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Pada hari ini kita manusia ini dituntut untuk beramal, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung amal perbuatan kita, menghisap amal perbuatan kita. Wa ghadan, yakni setelah tegaknya hari kiamat, di kehidupan akhirat, hisabun wala amal, yang tersisa adalah hisab, sudah tidak lagi ada amal. Nah, karena terbitnya matahari ini adalah tanda dekatnya hari kiamat, sehingga ketika dia telah terbit, bahwa seolah-olah kita telah berada dalam kehidupan akhirat, sehingga amal itu sudah tidak lagi bermanfaat bagi pemiliknya, keimanan sudah tidak lagi bermanfaat. Sebagaimana juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana." Tatkala mereka melihat azab kami, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah saja, dan kami kufur atau kami kafir dengan apa yang dahulu kami sekutukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam yaku yanfa'uhum imanuhum." Maka ketika itu keimanan mereka tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Lamma ra'au ba'sana, tatkala mereka telah melihat azab kami berada di hadapan mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa keimanan dan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang setelah tegaknya hari kiamat itu tidak lagi bermanfaat. Demikian juga ketika matahari telah terbit dari barat. Jadi orang kafir, sebelumnya dia kafir, lalu ketika dia melihat matahari terbit dari barat lalu dia beriman, maka imannya itu sudah tidak lagi bermanfaat.
Adapun orang beriman yang bagus keimanannya, melakukan amal soleh, maka dia berada dalam kebaikan yang besar. Wa illam yakun muslihan, kalau dia bukan orang yang soleh, dia melakukan dosa, beriman tapi melakukan dosa, fa ahdatha taubatan hina idzin lam tuqbal minhu taubatuhu. Lalu kemudian dia bertaubat. Jadi dia mukmin, masih muslim, tapi melakukan dosa-dosa. Dia tidak bertaubat. Ketika matahari terbit dari barat lalu dia bertaubat, maka taubatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya diterima karena dia beriman sebelum itu. Tapi taubat dia atas perbuatan-perbuatan dosanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis seperti yang tadi, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya yang sudah kita sebutkan tadi. Demikian juga amal soleh yang tidak dia lakukan, dia baru melakukannya pada hari itu, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa peristiwa terbitnya matahari dari barat ini merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, yang membuat orang yang sebelumnya kafir beriman. Orang yang belum bertaubat, mereka ingin bertaubat. Orang yang belum melakukan amal soleh, dia langsung melakukan apa? Amal soleh. Semua tersadar bahwa hari kiamat itu telah dekat. Bayangkan setiap hari kita melihat matahari terbit dari timur, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Bayangkan sesuatu yang akan membuat manusia apa? Terkesima, membuat mereka kemudian apa? Tersadar bahwa hari kiamat telah dekat. Dan ketika itu semua hal yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan tidak lagi bermanfaat ketika mereka lakukan pada hari itu. Taubat, keimanan, kebaikan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, lalu mereka melakukannya ketika melihat matahari terbit dari barat, semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa ketujuh yang menandakan dekatnya hari kiamat adalah hasrun nasi ila ardh Syam, digiringnya manusia ke negeri Syam. Negeri Syam ini adalah zaman sekarang ini adalah berada di beberapa negara, yaitu Palestina, kemudian Suria, Libanon, dan Yordania. Negara-negara ini dahulu disebut dengan Ardhus Syam, sebagaimana Mekah Madinah dahulu disebut dengan Hijaz. Di Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah. Kemudian Biladul Masyriq seperti Irak dan yang ada di sekitarnya. Kemudian Khurasan ada di beberapa negara zaman sekarang, di Iran, di Afghanistan, kemudian beberapa bekas negara Uni Soviet, dahulu namanya Khurasan. Kemudian Biladul Maghrib, yaitu Andalus. Nah, itu adalah negeri-negeri kaum muslimin di zaman dahulu. Dahulu semuanya berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan tempat-tempat tersebut menjadi menara-menara ilmu di zaman itu. Peristiwa ketujuh yaitu apa? Digiringnya manusia ke negeri Syam. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi an-nihayah, thabata fi as-sahihain min hadits Wuhaib an Abdullah bin Tawus an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyaru an-nasu ala thalath tara'iq راغبين وراهبين واثنان على بئير وثلاثة على اثنان على بئير وثلاثة على بئير وعشرة على بئير
wa tahsyaruhum baqiyatuhum an-nar taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsaw. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nihayah, Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan telah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Wuhaib dari Abdullah bin Tawus dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Tawus bin Kaisan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iq." Manusia digiring dengan 3 cara. Raghibina wa rahibin. Ada yang melakukannya dengan sukacita, ada yang melakukannya secara terpaksa ketika mereka dikumpulkan ke negeri Syam. Ada 2 orang yang naik di atas seekor unta. Ada 3 orang di atas 1 ekor unta. Ada 10 orang di atas 1 ekor unta. Dan sisanya mereka akan dikumpulkan atau digiring oleh api. Jadi api menggiring mereka dan mengumpulkan mereka ke negeri Syam, yang mana api ini selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Ketika mereka tidur, ketika mereka bermalam, ketika mereka berada di waktu pagi, ketika mereka berada di waktu sore, api tersebut selalu bersama mereka dan menggiring mereka ke negeri Syam. Kemudian beliau juga membawakan beberapa hadis yang lain dan menyimpulkan, Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan fahadhihi as-siyaqat tadullu ala anna hadzal hashr huwa hasyrul mawjudin fi akhir dunya min aqtaril ardi ila mahallatil mahsyar. Jadi hadis-hadis ini semuanya menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan digiringnya manusia ke negeri Syam ini adalah sisa-sisa manusia yang masih hidup di zaman itu. Jadi orang-orang yang masih hidup di muka bumi di zaman itu semuanya akan digiring. Dari semua yang ada di muka bumi ini semuanya akan digiring untuk menuju ke padang mahsyar. Wahya ardus Syam, yaitu negeri Syam. Wa annahum yakununa ala asnafin thalatha, bahwasanya mereka berkumpul atau digiring ke negeri Syam dalam 3 jenis kelompok. Ada di antara mereka yang ta'imin, yang benar-benar ingin untuk berkumpul ke sana dengan sukacita. Wa qismun yamsuna taratan wa yarkabuna ukhra. Ada di antara mereka yang berjalan dan kadang mereka berkendaraan. Ada di antara mereka yang 2 orang menunggangi 1 unta. Ada yang menunggangi 3 orang menunggangi 1 unta, 10 orang menunggangi 1 unta dan seterusnya. Karena sedikitnya hewan tunggangan berganti-gantian. Jadi bukan 10 orang langsung naik 1 kali, tidak, tapi apa? Berganti-gantian. 1 onta digilir oleh 3 orang, 1 onta digilir oleh 10 orang dan seterusnya. Kemudian yang akhir hadis disebutkan bahwasanya sisanya itu mereka digiring oleh api, yang mana api ini keluar dari kota Aden. Fatuhitu bin nasi min waraihim tasuquhum min kulli janibin ila ardil mahsyar. Yang mana api ini semuanya meliputi manusia dari belakang mereka dan menggiring mereka ke negeri di padang mahsyar. Wa man takhallafa minhum akalathu an-nar. Siapa yang terlambat atau tidak segera menuju ke sana, ke ardul mahsyar, maka dia akan dilalap oleh api. Wa hadza kulluhu mimma yadullu ala anna hadza innama yakunu fi akhiriz zaman. Semua ini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi di akhir zaman. Sebelum terjadinya apa?
kebangkitan semua manusia atau sebelum semua manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan sangkakala. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالشام رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan keluar api dari negeri Hadramaut atau di laut yang berada di sekitar Hadramaut qabla hari kiamat, sebelum hari kiamat, dan dia mengumpulkan manusia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika terjadi hal tersebut, apa yang kau perintahkan kepada kami?" Qala alaikumus Syam. Hendaknya kalian menempati negeri Syam. Tinggal di negeri Syam. Di sini diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih gharib. Al-Imam Safarini rahimahullah beliau mengatakan para ulama berselisih pendapat tentang dikumpulkan manusia dari timur ke barat. Hal huwa yaumul qiyamati aw qablahu? Apakah ini terjadi pada hari kiamat atau sebelum terjadi hari kiamat? Qala al-Qurtubi wal Khattabi wa sawwabahu al-Qadhi Iyad. Al-Imam al-Qurtubi demikian juga al-Khattabi dan juga dibenarkan oleh al-Qadhi Iyad. Mereka mengatakan inna hadzal hasyra yakunu qabla yaumil qiyamah. Peristiwa ini terjadi sebelum tegaknya hari kiamat. Wa amal hasyru min al-quburi fa huwa ala ma fi hadits Ibnu Abbas marfu'an kama fi sahihain. Adapun peristiwa digiringnya manusia di padang mahsyar sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang kaki, telanjang pakaian, dan belum dekhitan. Maka ini terjadi setelah tegaknya hari kiamat. Ini setelah manusia semua di muka bumi ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan sangkakala, maka mereka bangkit dari kubur-kubur mereka seperti bangkitnya satu orang. Lalu kemudian mereka semuanya digiring di padang mahsyar, dan itu adalah peristiwa yang terjadi setelah tegaknya hari kiamat. Adapun peristiwa digiringnya manusia ke negeri Syam, maka hal tersebut terjadi sebelum tegaknya hari kiamat. Jadi demikian peristiwa, salah satu peristiwa dahsyat yang terjadi di hari kiamat yang menandakan atau menjelang hari kiamat yang menandakan akan dekatnya tegaknya hari kiamat, yaitu digiringnya manusia ke negeri Syam berdasarkan hadis-hadis yang datang dari beberapa riwayat. Peristiwa ke-8, ini adalah peristiwa terakhir yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu an-nafkhu fis suri was-sa'id, ditiupnya sangkakala dan meninggalnya semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kata beliau, qad takarrara dzikru an-nafkhi fis suri fil Qur'anil 'azim wa dzikru ma yahdutsu 'inda dzalik. Telah banyak disebutkan tentang peristiwa ditiupnya sangkakala di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian juga telah disebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau apa yang terjadi ketika hal itu terjadi. Yani ketika ditiup sangkakala apa yang terjadi? Itu juga banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal Qur'anu qad akhbara bi thalathi nafakhatin.
نفخة الفزع ذكرها في سورة النمل في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan Al-Qur'an telah mengabarkan tentang 3 jenis peniupan. Yang pertama adalah nafkhatul fazq, yaitu peniupan yang menyebabkan manusia semuanya apa? Terkaget. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Dan hari ketika ditiup sangkakala, maka tersentaklah siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa nafkhatus sa'id wal qiyam. Tiupan sangkakala yang kedua yaitu apa? Yang menyebabkan semua manusia menjadi mati, meninggal, dan kebangkitan mereka dari kematian, dari kubur-kubur mereka. Keduanya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka pingsanlah setiap apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra, lalu kemudian ditiupkan pada kali yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Mereka kemudian terbangkit dari kuburan-kuburan mereka dan mereka melihat satu dengan yang lain. Mereka melihat apa yang terjadi pada hari itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Jadi wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, ketika ditiupkan sangkakala dan apabila ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, meninggallah semua yang ada di langit dan ada apa yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra, lalu kemudian ditiup pada kali yang kedua, fa idahum qiyamun yanzurun, maka kemudian mereka bangun lalu apa? Menunggu. Yang zurun di sini menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah 3 bentuk atau 3 kali peniupan sangkakala. وقال السفريني رحمه الله واعلم أن النفخ في الصور 3 نفخات. Al-Imam As-Safarini rahimahullah beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya peniupan sangkakala itu terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah nafkhatul faz', peniupan yang membuat semua yang ada di langit dan bumi terkaget. Wa hiya allati yataghayyaru biha hadzal 'alam wa yafsudu nidhamuhu, yaitu peniupan yang membuat alam semesta ini menjadi berubah dan rusak segala hal yang ada di alam ini, saling bertabrakannya planet yang satu dengan yang lain dan seterusnya, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Dan tidaklah mereka itu melihat kecuali
satu teriakan, yang mana teriakan itu tidak ada lagi, tidak akan kembali, tidak akan lagi menyebabkan mereka kembali. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan hari di mana sangkakala ditiup, maka terkagetlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahwa orang yang dikecualikan dalam ayat ini illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dikokohkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya, sebagaimana dinukil oleh Imam As-Safarini di sini. Jadi ini dikecualikan orang-orang yang tidak terkaget ketika ditiupkan sangkakala pada tiupan yang pertama, yaitu beberapa malaikat yang dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, tiupan yang kedua yaitu nafkhatu as-sa', tiupan yang menyebabkan matinya semua makhluk hidup. Wa fiha halaku kulli syai'in, kehancuran segala sesuatu yang ada di alam ini, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang ketiga disebutkan oleh beliau adalah nafkhatul ba'tsi wan nusyur, tiupan yang kemudian tiupan untuk membangkitkan semua yang telah mati dari kubur-kubur mereka. Waqad jaa fil kitabil aziz, dan telah disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka kemudian mereka yang telah mati semuanya muncul. Jadi mungkin ini yang bisa dapat kita kaji pada malam hari ini. Kita telah sampai pembahasan yang ke-8 atau peristiwa yang ke-8 yang menandakan telah dekatnya hari kiamat. Ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi, bila satu peristiwa terjadi, maka akan segera diiringi oleh peristiwa-peristiwa berikutnya, sampai pada akhirnya adalah tegaknya hari kiamat, hancurnya alam semesta ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.